Jadi kita bahas yang kedua tentang tabut. Jadi di surat Al-Baqarah itu bahwa tanda-tanda kerajaan Tolut itu keluarnya tabut. Nah, tabut artinya peti. 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 Iya, peti. Nah, peti yang di dalamnya ketenangan. Nah, jadi kalau jadi peti yang di dalamnya ketenangan. Nah, jadi peti ini kan sering saya sampaikan, ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini bentuknya seperti Ka'bah. Nah, jadi kalau di Mekah itu Ka'bah zahir, bisa diraba, bisa dilihat. Ini Ka'bah batin yang dibangun dengan kesadaran. Ya. Inilah tabutnya. Jadi tabut yang dimaksud sebelum turunnya, kalau dulu kerajaan Tolut, berarti kalau sekarang adalah Al-Mahdi, turunnya Al-Mahdi. Berarti keluarnya tabut. Nah, yang di dalamnya ketenangan. Bagaimana tidak tenang? Karena begitu kita menyadari subhanallah, maha suci Allah yang mengatur semuanya, sudah sadar kita semua diatur oleh Allah, dapat sifat sabar. Nah, kemudian alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nah, ini sadar karena apa? Harta, tenaga, ilmu semua milik Allah. Jadi dapat sifat ikhlas. Dengan tahlil la ilaha illallah, tidak ada lain yang kusembah kecuali Allah. Menyembah itu mengikuti dengan tunduk patuh. Menyembah Allah berarti mengikuti Allah. Mengikuti Allah berarti mengikuti Al-Quran. Jadi makna tahlil la ilaha illallah adalah pernyataan kita, benar-benar ya Allah saya akan mengikutimu ya Allah. Benar-benar ya Allah saya mengikuti firman-Mu ya Allah. Artinya kalau kita artikan dengan bahasa kita. Jadi ini akan mendapat sifat yakin. Yakin. Nah, dengan takbir Allahu Akbar, menyadari semua terjadi atas kehendak Allah. Nah, maka di sini akan mendapat sifat tabah atau besar hati. Nah, jadi kalau orang yang sadar ini, sadar dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan tahlil dan takbirnya, insya Allah orangnya ini berarti orangnya udah masuk dalam tabut, dalam peti, atau dimasukkan atau mampu masuk. Nah, ini orangnya pasti insya Allah akan mendapat ketenangan, walaupun sebelumnya dia dalam susah gelisah yang parah. Nah, tapi kalau dia Allah berikan kemampuan untuk sadar, untuk mampu memasuki tabut ini, insya Allah dia akan dapat rasa tenang. Karena apa? Sudah menyadari semua milik Allah, semua yang mengatur Allah, semua milik Allah, petunjuk-petunjuk Allah, yang terjadi semua Allah yang ngatur. Kenapa bisa tenang? Karena kita paham kalau Allah yang berkehendak. Allah itu maha adil, maha bijaksana. Kita kenali nama-namanya semuanya. Jadi tidak ada keraguan. Nah, inilah makna tabut itu. Nah, jadi kalau kita sudah paham dengan makna tabut ini, nah di sini kita juga akan terhindar dari namanya penyakit-penyakit hati. Bangga, ria, iri, ini angkuh, ujub, kikir, enggan, sombong. Nah, ini jalan setan untuk masuk. Tapi kalau orang yang senantiasa mengerjakan ini, tasbih, tahmid, tahlil, takbir dengan kesadaran, insya Allah
ini daerah nafsu ini akan menyempit. Ini akan menyempit. Tapi kalau orang yang mengikuti nafsu, otomatis daerah nafsunya akan meluas. Paham nih? Ya. Jadi perbanyaklah dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir dengan kesadaran. Insya Allah ini kita akan mampu menguasai nafsu-nafsu atau diri kita, nafsu diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar mampu menghambakan diri kepada Allah. Ada pertanyaan? Jelas belum? Ya, ini makna tabut ya yang dipertanyakan. Ini versi yang saya menjelaskan begini. Kalau mereka punya apa yang lain, itu terserah. Karena kan kalau yang dulu itu sejarahnya begitu. Jadi yang kita sekarang ini pelajaran kita untuk hari ini apa? Makanya seperti arti paham Al-Quran itu, oh Bu kok beda ya gitu. Nggak beda, sejarahnya memang begitu. Misalnya sapi betina itu tentang ada 3 orang, misalnya orang yang bersaudara, 3 bersaudara, masing-masing mendapat warisan, yang satu menginfakkan, yang satu tidak, yang satu setengah. Tapi kita tidak begitu. Itu sejarahnya begitu, tetapi tetap ada hubungannya. Kalau bisa keduanya, alhamdulillah, sudah tambah mengerti. Tapi yang penting, paling penting pelajaran kita hari ini, waktu kita baca itu apa yang kita bisa perbuat, kita sadari untuk kita hari ini. Ini begini juga dengan mengenai tabut ini. Paham ya? Jadi kalau ini selalu makanya saya bilang ini harus bisa kita simpan dalam memori. Jadi begitu kita tasbih, tahlil, ini bisa berjalan sekali. Jadi tasbih ini dalam prakteknya, karena semua dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah, terbukalah mata kita ini di dalam ciptaannya, di dalam aturannya, di dalam semua. Kita dalam kekuasaannya. Jadi waktu kita tasbih, subhanallah, itu langsung terbayang, terasa. Kemudian kita tahlil dalam kekuasaan Allah itu, dalam misalnya ini dalam lautan ya, lautan manusia ini, dalam lautan manusia ini kita sadar la ilaha illallah, tidak ada lain yang ku sembah kecuali Allah. Ya Allah, aku cuman mengikutimu. Ya Allah, aku hanya menyembahmu. Ya Allah, aku mengikuti firmanmu. Ya Allah, waktu kita sebut la ilaha illallah, sadarkan itu. Jadi sekali jalan ini. Tinggal yang sebelah kanan kiri. Bisa dipahamkan ini sekaligus waktu kita apakah tasbih ataukah kita tahlil, itu sekali jalan. Sebelah kanan alhamdulillah, ya kan, segala puji milik Allah. Sering saya katakan kalau sebelah kanan ini, karena ini ucapannya alhamdulillah, ini harus merah, harus dengan semangat. Sebelah kiri harus jadi putih. Artinya apa? Dalam menerima semua ketentuan Allah, kalau nggak mampu syukur ya sabar gitu. Apapun yang terjadi itu kan karena ini 1, 2, 3 ini. Apapun yang terjadi, ya Allah, kalau nggak bisa syukur sabar, kalau nggak bisa senang nerima aja. Berarti kalau nggak mampu juga nerima, berarti harus perang. Paham ini ya? Alhamdulillah. Jadi ini jalan kita untuk bisa kita insya Allah selamat.
jaga diri dari penyakit-penyakit ini. Karena ini penyakit-penyakit inilah yang bahaya. Sehingga kita diantaranya tidak akan bertemu dengan pemimpin kita. Kalau kita masih ada penyakit-penyakit ini, terutama sombong, bangga, ini bahaya sekali. Kalau kita nggak ketemu, berarti kan berat efeknya. Seperti yang saya gambarkan kemarin itu di 12 pemimpin itu. Ya. Jadi walaupun itu ya Mahdi, begitu kita ketemu orang yang seperti itu, kita mengingkari, salah. Orang yang Allah kirim, hamba Allah, kita mengingkari. Padahal Allah yang memilih. Kita asik lihat kekurangan orang, jadinya salah. Nah ini kita harus berusaha untuk belajar merendahkan hati kita dalam menghadapi hamba Allah yang lain. Karena Allah dalam surat Al-Qasas itu menyampaikan bahwa mewariskan bumi ini kepada hamba yang rendah hatinya. Intinya seperti itu. Baik.